Aditya Chandra dengan NPM 1913100027 dari Prodi Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan tema poin pertama, ekonomi klasik. Poin kedua, pandangan Keynes terhadap ekonomi klasik. Yang ketiga, perkembangan analisis makroekonomi. Poin pertama, secara umum ekonomi klasik dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari orang lain atau pihak lain. Adam Smith menyebutnya dengan metafora atau tangan tak terlihat. Poin pertama, akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Aliran pertama, perusahaan akan menawarkan barang dan jasa kepada rumah tangga. Aliran kedua, rumah tangga akan melakukan timbal balik kepada perusahaan dengan cara memiliki produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Aliran ketiga, ketika kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi, pendapatan yang tersisa ditabungkan kepada lembaga keuangan, dan lembaga keuangan akan memberikan timbal balik berupa suku bunga. Aliran keempat, lembaga keuangan akan meminjamkan pinjaman kepada penanam modal atau investor, dan investor akan melakukan timbal balik dengan melakukan pembayaran secara kredit. Aliran kelima, investor atau penanam modal melakukan investasi terhadap perusahaan, dan investasi tersebut dimaksud menjadi barang modal, dan perusahaan melakukan timbal balik dengan cara return atau keuntungan. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Inilah contoh kurvanya. Terkait fleksibilitas upah dan kegiatan, ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme dasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran. Para pengangguran akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih dari berlaku di pasar. Harga penentuan kegiatan perekonomian. Yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia akan digunakan dalam perekonomian dalam kurung H. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian dalam kurung L. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan dalam kurung R. Yang selanjutnya, tongkat teknologi yang digunakan dalam kurung T. Selanjutnya, dengan demikian kegiatan ekonomi dapat ditentukan dengan persamaan Y sama dengan F dalam kurung K, L, R, T. Kritik Keynes terhadap pandangan ekonomi klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang terwujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat dalam dua persoalan. Yang pertama, faktor perekonomian yang menentukan tingkat tabungan, investasi, dan suku bunga. Yang kedua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Pandangan Keynes terhadap suku bunga, yaitu suku bunga menentukan besar kecilnya suatu permintaan dan penawaran. Lalu poin keempat, permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif
yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentu perbelanjaan agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat, ekspor ke pasar dunia. Yang terakhir, perkembangan analisis makroekonomi. Yang pertama, monetaris. Sistem pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu berorientasi pada keseimbangan kerja penuh. Yang kedua, Keynesian baru. Menganggap bahwa sewa pelaku bagian dari ekonomi bertindak secara nasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Yang ketiga, supply side. Sistem pasar lebih mudah dikendalikan, juga mampu membuka kesempatan kerja penuh. Yang keempat, New Keynesian. Sistem pasar sempurna dan dapat dengan membuat sendirinya penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempurnaan kerja penuh.